Randy dan Dita. Oke. Selamat datang di Millennial Baper. Thank you bro. Welcome. Ini keluarga hamba Tuhan nih bro. Keluarga hamba Tuhan. Iya kan, kakak iparnya Kristo, ya kan. Si Kak Lovely juga pelayanan buat Iya. anak-anak wanita-wanita. Dan Randy- tinggalnya satu klaster ya. Impian para ini. Para Oke. Para hamba Ini Tuhan. siapa? Oke, selamat datang. Thank you udah Thank di-share you, thank you, waktunya. thank you, thank you, thank you, bro. Millennial Thank you. Baper. Gitu. Nah, hari ini kan pas mumpung bulan Februari. sampai identik dengan cinta-cintaan. Unyu-unyu. Padahal hari kasih sayang kalau menurut gue adalah Jumat Agung. Wih, Waduh, kita banget ya gue. Holy Ya kan, ada Jumat Agung ada orang yang tidak bersalah mati untuk orang yang bersalah. Oh. Kalau zaman sekarang orang bersalah di ghosting, Pak. Baik. Nah, kita akan membahas tentang cinta beda suku. Ini agak beda nih, Mas. Oke. Barang ini agak beda kalau kata orang Batak kan. Iya. Barang ini juga agak beda ini. Kita akan bahas tentang cinta beda suku. Kenapa sih kita mau bahas beda cinta suku? Emang beda suku? Beda. Beda. Bedanya gimana? Kalau aku kan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Tionghoa. Oke. Kalau bahasa sekarangnya Cindo. Cindo. Kalau beliau ini Aku Batak Jawa. Batak Jawa. Batak Jawa. Papanya Batak, mamanya Jawa. Mamanya Jadi Jawa. pejabat peranakan Jawa Batak. Peranakan jawaban. Peranakan Jawa Batak. Ya. Nah ini mau nanya nih kan, biasanya nih apalagi kita ngomongin suku Batak ya, bukan Iya. nggak cuma suku Batak doang, tapi banyak juga suku-suku yang lain yang kayaknya tuh untuk menikah dengan suku yang lain itu agak ribet, iya gak sih? Iya. Nah, kok lancar-lancar aja sih? Apa Apa ada struggle-nya? apa struggle gitu? Oh. Ceritanya gimana nih? Ya, gue dulu ya, aku dulu cerita Iya. ya. Ya, jadi memang kita mulai saling kenal tuh sebenarnya tahun 2005. Kita Wow. mulai dari awal banget nih. Kuliah di Atmajaya, Oke. sama-sama Fakultas Ekonomi, tapi aku manajemen, Dita akuntansi. Akuntansi. Nah, terus kita kenal di satu UKM. Iya, UKM sepak bola. Oke. Aku main bola, dia jadi yang ngelap keringetnya. Oh enggak. Wah, iya. Dia jadi ini apa? Pengurus UKM. Iya, pengurus Pengurus bagian UKM. dana, pencarian Oke. dana kayak gitu kan. Nah, terus ya singkat cerita kita saling suka dan akhirnya pacaran gitu kan. Wih. Kenapa Nah. pas lagi gocek ya Randy jago gitu ya, sosial gitu? Enggak, justru bukan dari UKM juga sih. Sebenarnya Iya. kita Oh, udah- sama-sama ya. Jadi kita ada UKM sepak bola sama-sama jadi panitia di Makra Fakultas Ekonomi. makrabnya maba Iya. gitu. Gitu. Iya, oke. Nah, balik lagi dia jadi seksi dana juga tuh di Makra. Oke. Aku jadi transportasi. Ketemu Nah, lagi. Iya, dia mau ke cari dana ke kantor mana, gue yang nganter. Iya. Oh. Disitulah benih-benih itu. Tertumbuh ya. Berarti harus makrab mau kampus mana ke kan biar dapat. Sebenarnya nggak ada makrab. Udah akrab soalnya. Nah, akhirnya singkat cerita kita ya pacaran di situ kan. Terus, nah dari awal pacaran kita nggak ada backstreet sebenarnya. Ya kalau aku pribadi aku langsung kasih tahu gitu. Aku punya pacar nih. Iya. Dan waktu keluarga itu melihat bahwa punya pacar ya, orang apa? Oh gitu. Iya, itu jadi satu pertanyaan yang cukup ini prinsip. Ngeri ya? Iya. Pacarnya orang apa gitu? Nah, terus aku bilang, ya orang Batak campur Jawa gitu kan. Nah, Lalu responnya? ya karena gini, gua nggak tahu ya. Gua nih, gua tinggal kan memang di Komplek Kalibata Indah, Jakarta Selatan. Iya. Jadi dari kecil gue bergaul lebih banyak bukan sama yang sesama Chinese, justru orang Jawa, iya. orang Sunda, Oke. orang Batak tuh Iya. ada di situ semua gitu. Oke. Dan ya gue di situ ya Chinese mungkin bisa dibilang ya 1-2 orang lah, Oke. gitu kan. Dan akhirnya entah kenapa terbawa mindset. Zaman SMP gue pernah pacaran orang Manado. SMA pacar gue orang Batak Jawa juga. Batak Jawa. Jadi nggak pernah dapetin Chinese gitu. Jadi pas kuliah Oke. ditanya orang apa tuh karena lu selama ini pengalaman nggak pernah pacaran sama yang Chinese nih gitu kan. Yang ketiga ternyata orang Batak Jawa. Nah reaksinya tentunya gini, bokap nyokap keluarga bukan yang menentang atau menolak, tapi kayak mempertanyakan gitu, kayak
emang dari sekian banyak perempuan di Atmajaya Oke. nggak ada yang cantik, yang Chinese tuh nggak ada yang cantik ya gitu. Nah itu pertanyaan yang muncul gitu, dan termasuk si Lovelia, cici gua gitu kan, si Lovelia tuh sempet ngomong juga dalam arti kayak Waktu itu belum sama Kristo. belum sama Kristo, dia sempet bilang. Dia malah jadi Mak Kristo ya. Nah, Indonesia banget. Iya, dia sempat bilang kayak Ren, udahlah biar papi mami seneng, cari aja, gitu dia cari yang sesuku lah gitu kan, ngapain gitu. Ya udah, tapi di saat itu gue nggak membela diri, gue nggak yang kayak urusan amat sih gitu. Gue cuma bilang ya udah doain aja, kalau emang ini dari Tuhan ya jalannya pasti lancar, ada jalannya. Betul. Tapi kalau emang bukan dari Tuhan ya ada jalannya juga buat putus gitu kan. Doain aja intinya. Nah sampai akhirnya tahun 2008 ya. 2008 dapat kabar bahwa cici gua pacaran sama Kristo. Black Panther Yang adalah orang Ambon. Akhirnya mitos putus ya. Nah dari situ ya jujur gua cuma nggak ngomong apa-apa tuh, cuma ya berdoa aja kayak lo gantian gitu. Nggak, Biar papa mama seneng. balas dendam ya, enggak lah. Gue cuma bersyukur aja sama Tuhan, terima kasih kau bela perkaraku. Orang yang tertindas ini. Tapi akhirnya dari situ 2011 Kristo Love married kan. 2013 gue Dita married. Nah terakhir adek gue sekarang istrinya orang Manado. Jadi emang Ini di pemakan rumah kita ini. Oh iya betul, itu catatan juga. Tapi di rumah kita tuh emang jadinya Bhinneka Tunggal Ika kan. Segala suku dan bahasa ada di situ gitu. Nah dari situ emang akhirnya keluarga gue juga belajar bahwa ya memang ternyata rasisme itu masih ada ya, mengakar walaupun secara nggak langsung. Nah, walaupun kita udah dari Kristen dari lama gitu, tapi ternyata masih ada gitu kan. Orang harusnya secara ideal kan yang penting kan sama-sama takut Tuhan. Percaya. Harusnya. Standar Kristen kan gitu. Betul. Soal suku ya itu harusnya bukan jadi penghalang kan. Tapi ternyata kalau itu masih menjadi penghalang ya berarti masih ada nilai-nilai rasisme itu. Iya sih benar. Gitu. Nah, dari Dita gimana? Kalau aku orang tua kan udah Batak Jawa, jadi mereka juga nggak pernah yang ngomong kamu harus sama Batak ya gitu, nggak pernah sih. Karena kan kalau gitu lah, lu sendiri sama Jawa gitu. Kalau aku masa kalau ini aku pacarku Chinese gitu, terus misalnya nggak boleh gitu, pasti aku akan bilang loh, mama bapak aja beda gitu. Nah terus puji Tuhan juga kakakku dapetnya Batak dan nikah sama Batak gitu, jadi kayak ya udahlah itu udah penghiburan buat mereka. Utangnya gitu. sudah terbayar kan, udah ada tuh menantu Batak tuh udah dapet. Jadi udah aman lah dari omongan keluarga Batak lainnya gitu. Gitu sih. Kalau mau kepo waktu nikah tuh gimana? Apakah dua adat atau gimana? Nah itu karena karena kakakku udah full Batak, ada pakai adat gitu kan semua. Yang seharian gitu ya. Dari sebelum nikahnya kan udah banyak rangkaian acara tuh udah semua kan. Jadi kayak orang tuaku ya udah seneng lah, udah puas gitu. Jadi nggak menuntut aku yang pacarnya Chinese untuk adatin juga gitu. Gitu sih. Jadi kita nikah ya bener-bener adat apa gitu ala nasional lah gitu. Ada adat lah pokoknya. Ya gue pribadi juga dari awal udah ngomong sama dia, Cil kalau bisa kita nikahnya jangan pakai nggak internasional juga lah ya. Oh maksudnya ya kayak ya umum lah, secara umum gitu ya, nggak yang suku tertentu. Gue pun nggak ada tepai-tepayan kan sebenarnya ada ada tepai. Oh nggak ada tepayan juga. Ya cuma biar fair kan, biar adil ya udah sama-sama enggak gitu kan. Terus nggak ada kasih ulos juga gitu kayak Enggak. kasih nasihat mengulosin enggak ya? Enggak, puji Tuhan nggak sih, nggak diminta juga. Aku pun pas dia ngomong aku juga nggak nyampein ke orang tua kayak mah nggak usah pakai adat segala macam. Aku nggak ngomong, udah nggak ngomong apa-apa gitu. Cuma dari mereka juga nggak nuntut, nggak minta nanti ada ulus-ulusnya gitu, enggak sih. Oh gitu. Puji Tuhan. Tuhan. Gue pengen tanya kepo aja sendiri. Cuman kalau emang salah sih ya disalahkan aja gitu. Bener nggak sih kalau misalkan kalau kita yang orang Batak itu yang sering datang ke adat Batak juga pernikahan, sedangkan anaknya nggak melakukan adat itu kayak di apa sih bahasa itu? Dikucilkan gitu. Ya. Apa gimana?
mungkin nggak sampai dikucilin, Nah, cuma iya. ya ada lah Tapi maksudnya ada efeknya gitu. Iya. Dibedakan lah ya. Dibedakan. Ya, gitu. Ada sih gitu. Tapi untuk keluarga mah overall sih itu ya, maksudnya aman lah gitu Iya, ya. yang penting kalau aku pribadi sih ya, puji Tuhan keluarga intiku nggak begitu gitu. Oke. Jadi kayak ya udah bisa mengerti dia khotbah gitu, nggak dipermasalahkan lah yang gitu-gitu. Bisa dimengerti. Gitu. Karena kan biasa kalau hari Minggu kan ada acara, ada Iya. kumpul, Iya. arisan Hari- apalah. iya. Acaranya pasti hari Minggu. Bolu apa? Ini Bolu apa? aku baru batu bara. Oh, batu bara. Gitu. Jadi Itu apa itu sama sih sebenarnya? Sesuatu tuh panggil ya. dia dari Kok- Porsea namanya, kampungnya Kampungku Porsea. 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 Jadi Portugal geser Sana. dikit. Porsea. Porsea. Saya, oke. Kalau di gereja ini penuh dengan orang Samosir ya. Iya. Oh, Iya. iya, iya. Sekali Ini orang Batak ini ya. Gerombak ya, gerombolan orang Batak ya. Oke. Gitu, sedangkan acara-acara itu banyak dari Minggu. Dianya sih bukan Sabtu Minggu, jadi Iya. kita nggak pernah bisa jarang. Iya. Jarang. Tapi puji Tuhannya Bapak Mama memahami lah, mengerti bahwa Iya. aku punya panggilan pelayanan. Iya. Gitu. Itu. Nggak jujur karena emang ya pengalaman sih ya. Iya. Pengalaman gue berapa kali dapat Batak tuh selalu kayak Iya. ini terus Jadi pas semangkap ini tema ya. Kamu ada Randy. Oh gitu. Makanya pasti bilang gimana kalau beda suku? Beda suku maksudnya ya gue Chinese di Batak. Pasti ya Batak. Makanya berapa kali kayak dapat orang Batak gitu kayak ya dia bilang kamu komunikain aku harus adat gitu. Iya. Gitu makanya Tapi kita mau disclaimer ya, mungkin nggak salah adat ya kan. Nggak Itu salah lebih juga. lebih ke ini Budaya. aja Iya. keputusan antar keluarga ya. bener nggak salah. Pilihannya kan beda. Nggak salah. Iya benar-benar. Adat sih nggak salah. Iya, tepain juga nggak salah. Permasalahan nih gue Ambon nih. Ada Kalau panjang dia- nih. Kalau dia diadatin, otomatis gue diadatin juga kan Iya, Ambon gitu. biar fair ya. Nggak enak kan masa gara-gara pernikahan gue perang suku kan Panjang lagi Ambon nih, masuk minta lah. Mandung minta, gue harus ke Jangan. Ambon Nah, tapi dalam berpacarannya itu gimana? Apakah ada Kesusahan. Pasti permasalahannya ada Iya, ya. iya. Pengenalannya gimana bro satu dengan yang lain? Ya tentunya kalau gue kan ya namanya orang kan ada karakter masing-masing ya. Oke. Gitu. Dan memang nggak bisa kita bilang oh berarti orang Chinese ini harus begini, yang Batak tuh pasti karakternya begini. Iya. Nggak juga. Ini kalau dilihat-lihat lebih kayak Jawa halus Iya. gitu. Nggak Dari yang- mama berarti. Dari mamanya. Tapi kalau udah ini Lagi ada marah. pertikaian, gengsinya tinggi. Porsianya banyak. Wah, itu langsung. Enggak, bukan yang meledak-ledak, enggak. Bukan bagian itunya, justru tegas bagian gitu. gengsinya gede Gengsinya banget. tinggi. Jadi siapapun yang salah, ujung-ujungnya gue yang minta maaf. Harus bro. Iya gitu. Tapi Nah, cewek harus gitu kali. harus gitu ya. Semuanya Nggak gitu. semua. Iya. Karena dua orang yang paling benar di dunia. Hah. Satu perempuan, satu bos. Perempuan Bos masuk. lu perempuan, kelar. Iya, tapi ya itulah. Aku tentu kita struggle karena perbedaan mulai Iya. dari karakter, termasuk mungkin perbedaan budaya juga ada. Iya, benar. Tapi at the end memang ya kasih Kristus sih yang Iya. membuat kita bisa bertahan gitu kan. Iya. Dan akhirnya bisa saling memahami satu dengan lain. Kasih Kristus, komunikasi yang baik, yang lancar gitu kan. Dan sampai hari ini puji Tuhan sih lewat kita pacaran 7 tahun. 2006 Wow. sampai 2013, terus pernikahan berarti 7 tambah 9, 16 Hampir tahun ya. Kita 16 tahun punya relationship ini. Wow. Dan ya semakin kesini udah semakin kesana ya. Semakin kesini semakin ngerti lah Ya. satu dengan yang lain. Jadi kalau lagi dalam konflik apa udah tahu oh begini cara Iya, ngatasinnya. Udah lebih sangat ini sih. Tapi kalau pas dulu Easy. pacaran ya struggle. Struggle banget. Struggle ya? Berantem ada Buat ininya. saya komunikasi struggle. Iya, karena Karena dia aku- tipe mendem ya. Ya aku mendem, Oh. nggak bisa mengkomunikasikan perasaanku sendiri gitu, aku nggak bisa. Aku nggak bisa kayak Maunya ini kepala Randy aku yang tuh- ngerti gitu perasaannya. Iya. Iya, jadi aku bikin Tafsirin dia gitu. tuh kamu harus jadi mind reader dong gitu. Nah itu jadi konfliknya tuh dari situ. Oke. terus. Gue harus menafsir dia, bukan Alkitab. Iya, menafsir. Itu susah bro. Iya. Ini nafsir gimana? Pakai apa metodenya? Memang susah bro, memahami Susah. kaum Hawa itu susah. Tuh.
diam juga kita bingung nih kenapa. Iya. Ditanya mau makan apa Gak jawab. Tapi gue salut sih. Maksudnya gue maklum dengan perempuan yang berkata, kalau kita tanya mau makan apa terserah. Karena pertama kali perempuan menentukan mau makan apa, seluruh orang dunia ini jatuh dalam dosa. Peace ya buat para kaum-kawan. Iko buat perempuan. Tadi seru nih. Si Kak Dita ini bilang sering mendem. Nah kan sebenarnya kalau saya lihat bahwa memendam itu kan sangat berbahaya gitu. Ya. Mendem akhirnya ujung-ujungnya minta putus. Mendem akhirnya minta putus. Nah itu buat ngatasin ini gimana sih Kak? Dari awal Randy sih ngomong sama aku kalau ada masalah jangan dikit-dikit ngomong putus ya gitu. Oke. Kalau emang putus ya kita putus beneran, nggak ada yang putus balik Sadis gitu. manly banget ya. Jadi ya aku pegang kata-kata itulah gitu. Iya. Jadi ya kalau putus kalau masalah dikit ya aku nggak yaudah kita putus gitu, nggak sih, nggak pernah gitu ya. Ya, puji Tuhan ya. Dari kamu gimana? Ya karena itu buat gue prinsip ya. Ini terlepas gue waktu itu udah jadi belum bertobat masih setengah-setengah ya. Kadang amfibi lah ya. Nah itu gue udah punya prinsip bahwa satu hubungan yang akan berjalan harmonis itu adalah hubungan yang tidak diwarnai dengan ketakutan, intimidasi. Ayo lo kalau lu gini nanti putus gitu kan. Jadi gue bilang sama dia, ayo mulai kita bangun nih hubungan yang menjauhi itu kata putus kecuali perselingkuhan. Oh iya, itu no tolerance sih. Main tangan. Nah itu mungkin ngomong ya berani lah, cewek harus berani bilang putus. Tapi kalau soal perbedaan karakter, konflik-konflik yang namanya salah miskomunikasi itu bisa kok kita atasi kayak gitu. Nah menarik nih. Misalkan kalau Randy sama Kak Dita lagi ya namanya suami istri pasti kan ada ininya lah ya, apa sih salah pahamnya dan lain-lain. Itu pernah gak sih kecetus nyalahin suku gitu? Oh karena orang Jawa, orang Batak nih, udah se-Cina begitu ya. Pernah gak sih gitu? Iya. Pernah sih pernah nyalahin Apalagi emang nih ya. Emang bener ya kata orang nih. Terus yang Kak Dita, emang nih Cina pelit nih gitu ya. Nah misalkan gitu ya. Itu pernah. Ya ini kan. Siapa ini puji Tuhan gak pernah. Dari pacaran kita juga nggak pernah yang kata-kataan suku. Karena gini, gue tuh jujur gue paling gak suka juga orang kalau menyalahkan seseorang karena latar belakang lu kayaknya gara-gara bokap lu nih, dasar bapak lu. Gue merasa kayak lu, ya itu dia pribadi kan, tanggung jawab dia, bukan karena sukunya, bukan karena orang tuanya. Jadi kita nggak pernah gitu sih dari pacaran. Ini harus contoh. Hubungan tuh nggak boleh bagi yang beda suku ingat nggak boleh rasis. Iya. Ambon keras nggak semuanya orang Ambon keras. Ya. Banyak yang lembut ya. Saking lembutnya kan. Romantis. Glenn Fredly. Apa? Ambil semua waktu yang Nah, kan ya jujur ya ini kita ngebahas tentang beda suku. Nah, ada gak misalkan dari Randy ke Dita itu sesuatu yang sama juga nanti sebalikannya yang susah banget ditoleransi pada awalnya dari Kak Ditanya, dari Randy ke Kak Ditanya gitu. Kalau soal suku, gue pribadi sih nggak ada masalah ya, maksudnya. Justru gue suka juga mempelajari adatnya seperti apa sih, tradisinya seperti apa. Sering ke acara adat? Pernah berkali parboru para anak tuh gue tahu kan dibedain tuh kan. Sering tuh ajak lapo loh. Lapo, makan saksang itu gue dapat dari dia tuh. Dia udah cuy tangan. Wah boleh abis ini ya. Masuk. Nah dari situ sih nggak ada masalah soal suku itu. Cuma ya balik lagi sih sifat dan karakter yang memang gua rasa semua orang pasti nggak akan bisa yang namanya langsung klop. Pasti kan ada struggle-nya juga. Ya tadi apa gengsi buat ngomong maaf, terus gua harus bisa membaca pikiran dia, which is itu susah gitu kan. Yang gitu-gitu. Tapi puji Tuhan akhirnya kita komunikasiin terus. Lama-lama akhirnya semakin saling memahami lah satu dengan yang lain. Aku suka bilangnya peka dikit dong, gitu kan. Cuma makin kesini ke pernikahan juga, jadi kayak ya udahlah gue mau apa ngomong aja lah gitu. Nggak harus kayak misalnya aku pengennya gini-gini loh, ya udah ngomong aja kenapa emang gitu kan, daripada kamu tebak dong aku pengen gini kan nggak mungkin ya gitu. Jadi di situ sih
perubahan komunikasinya juga ya. pelan-pelan. Kalau yang kamu apa dulu struggle dengan aku mungkin suku ada nggak suku? Enggak sih, enggak Enggak sama juga ya? sekali, Tapi kayak sikap, sifat gitu. Enggak, puji Tuhan enggak. Soalnya Chinese ibaratnya Chinese, misalnya kok Batak ke Ambon atau ke Jawa mungkin ini kan Chinese kan kayak beda banget gitu ya misalnya. Tapi kalau diperhatiin ya, gue banyak nemuin pasangan tuh Cina Batak tuh banyak loh. Cina Chinese Batak ya? dengan Batak tuh somehow walaupun beda nih, Iya, tapi iya. bisa klop ya. Teman-teman gue juga ada yang gue temuin, entah yang cowoknya Iya yang sih. Batak, ceweknya yang Chinese atau sebaliknya gitu loh. Punya keunikan sih. Iya. tapi gini yang gue suka adalah lewat hubungan ini justru kita saling menajamkan sih satu dengan yang Oh lain iya. gitu. Oke. Nah misalnya nilai yang sering kali jadi stereotip kan Chinese tuh pelit, agak mendung tuh kalau soal duit kan. Dan itu gue alamin juga gitu. Iya. Gue bisa murah hati sama orang tapi Ke diri sendiri. Oh. ke diri sendiri tuh kayak hitung-hitungan banget gitu loh sama diri gue gitu. Di situ aku ngerasain kalau yang soal pelitnya ya itu. Iya. Tapi kalau ke orang gue Royal. iya gitu itu kan agak unik juga ya sampai akhirnya dia memberi nilai-nilai bahwa nggak harus gitu juga kali Melengkapi jadi. iya dan akhirnya gue mulai menyadari iya ya kenapa gue bisa baik sama orang ke diri gue kok kurang bisa self love gitu loh. Oke. Akhirnya belajar dari Dita ya udah mulai bisa menikmati bisa beli ini beli itu Oke. Buat diri sendiri. iya gitu. Cina yang baik berarti. Malah Kalau sih kebalik kayak gini. Kayak Casper ya hantu yang baik. Baik. Nah, dari Kak Dita apa yang dipelajari dari karya ini? Coba. Banyak sih. Ya banyak lah pasti kan banyak kelebihan juga. Terutama apa ya? Ya itu sih kalau dulu aku suka nuntutnya cuma satu itu kayak kamu harus peka dong Peka. sama aku gitu. Cuma dia bilang misalnya atau nggak gini, ih kamu romantis dikit kok dong gitu kan. Misalnya aku ulang tahun pengen kado apa gitu, romantis dikit dong masa kadonya ginian sih misalnya gitu. Cuma kalau aku bilang gitu pasti dia bilang kamu aja nggak romantis, nyuruh aku romantis gitu kan. Jadi kayak Oke. iya juga ya ngapain juga gue nuntut sesuatu yang gue pun nggak bisa lakukan itu gitu. Gitu sih. Jadi aku belajar di situ. Apa ya Kalau banyak dari sih. sisi kerohanian mungkin dari Oh, awal. iya. Nah, itu. Ini dia tuh. Ya aku tuh Satan sempat dulu kayak aja, lama ya. nggak gereja, sempat lama menghilang lah dari gereja gitu. Maksudnya nggak gereja gitu. Oke. Zaman SMA sampai kuliah sebelum ketemu dia. Terus begitu kuliah ya udah ketemu dia. Jadi gerejanya itu tadi dibilang apa kamu bilang amfibi ya? Amfibi. Ya, setengah-setengah lah. Nggak, ya pelayanan tapi ya gitu masih gitu-gitu aja. Oke. Gitu. Terus sampai suatu saat dia Kristo bikin Bible study, Ah. dia ketemu Tuhan di situ ya kan ya, 6 bener ya? bulan ya 6 bulan gue ngalamin encounter dengan Tuhan di Bible study itu. Wow. Iya, nah terus dia dari situ mulai ngajak, sebelum itu pun dia udah sering ngajak aku ke gereja Iya. gitu. Oh ya paling ikut kalau Rabu ada ibadah di gereja tuh Rabu dulu gereja dia. Terus ya udah ikut sekali-sekali, terus habis itu dia Bible study itu ketemu Tuhan. Nah dia itu tuh mulai kayak, Makin. ayo dong kita mulai ini apa kayak bangun hubungan yang serius sama Tuhan ya, mulai ngajak-ngajak aku Iya. gitu. Tapi awalnya aku pasti bertentangan dong gitu, yang tadinya aku udah bebas-bebas aja gitu, Iya, nggak usah iya. harus ke gereja terus atau sibuk-sibuk Bible study segala Iya, macam iya. gitu kan. Terus diajak-ajak ya pasti ada pertentangan lah dari akunya kayak Iya, apaan iya. sih gitu, apaan sih lagi seru sama teman kayak gitu lah. Iya sih. Gitu-gitu. Terus jadi tapi dia awalnya kayak kalau misalnya negur aku ya pakai ayat gitu. Jadi kayak Wow. Tabok pakai Alkitab. bawa yang rohani lah gitu. Jadi Dua Malayaki ya. Malayaki nggak ada. ya tapi puji Tuhan ya akhirnya aku coba yaudah deh aku ikut deh sekali-sekali deh, capek juga diceramain terus gitu kan. Ikut Bible study-nya gitu. Ikut-ikutlah kok seru ya. Kok begini ya? Oh ternyata begitu ya. Tuhan tuh ke kita gitu-gitu. Jadi ya ya udah aku pelan-pelan ikut-ikut ya banyak lah belajar dari dia gitu. Iya. Dan itu Jadi gue lihat saling melengkapi ya. Iya. Yang satu bisa ngingetin, Ah. yang satu bisa jadi imam. Iya. Wih. Membawa. Itu yang penting. Oke. Siapa yang mau gue imamin? Nah, nggak bercanda. Tolong ya dibantu. Nomornya di bawah sini. Iya. Wah. Keren. Keren. Jadi pernikahan tuh growing up banget ya. Terus Betul. tumbuh terus. Ya sampai ke sekarang Iya. aku juga belajar dari dia gitu kayak berbagi hidup sama anak-anak, sama anak cute kan dulu. Atau sekarang kita oke. sama dewasa muda gitu. Dulu aku ya masih nggak ngerti apa sih berbagi hidup. Maksudnya cuma ngobrol-ngobrol aja terus nggak Iya. capek-capek. Sedangkan aku kan ngurus anaknya Iya, dari kecil kan, dari bayi dari lahir ya sama aku gitu Iya. terus 24 jam. Dia sibuk pelayanan sendiri gitu. Jadi kayak
apa sih gitu. Cuma makin kesini ya, oh ya Tuhan ternyata kayak gitu ya, segitu ngefeknya ya kita hadir di hidup orang gitu. Wow. Gitu sih. Karena ada fasenya, gue merasa kayak udah gue yang terjun, lu duduk manis aja, Oh, iya. jangan gangguin gue gitu. Sempet oke. ada Oh, momen pernah mikir gitu, gitu? iya. Dan itu akhirnya sempet terjadi kayak apa ya, sesuatu yang meruncing dan akhirnya kayak nggak sampai omongan kayak lu pilih gue atau mereka gitu, nggak ngomong gitu, tapi at least kayak gue ngerasa kayak kok gue fokus di sini akhirnya keluarga gue jadi istri gue terutama kayak merasa kurang dapet waktu mungkin gitu loh. Nah sampai akhirnya gue menyadari bahwa kenapa nggak gue libatin lebih dalam lagi gitu. Toh gue pelayanan anak muda, gue bisa handle yang laki-laki, dia bisa yang cewek. handle di perempuan. Gitu. Walaupun balik lagi, wah itu prosesnya juga nggak mudah. Iya. Tapi makin kesini ya gue bisa bersyukur lah ketika ada seorang yang punya masalah perempuan, gue bisa dengan hati yang tenang, lu yang handle, lu yang tangan, kayak gitu. Jadi bugem lah sekarang bugem. Iya, jadi bugem. Benar. Jadi modnya misalkan istri di rumah aja, kita parent ternyata nggak baik ya ibaratnya gitu ya. Iya, karena jadi hamba Tuhan emang benar-benar harus melayani sama keluarga. Dua-duanya. Iya, Iya. betul. Gitu. Bener Banget. banget sih. Makanya keren banget. Kita belajar banyak hal. Mungkin terakhir nih 2 menit terakhir. Iya. Ada gak pesan-pesan nih buat barisan baper nih? Asik. Untuk dalam ketika mereka lagi pacaran atau apa gitu. Barisan baper ya. Khususnya yang beda suku kali Beda ya. suku. Iya, beda suku. Mungkin lagi struggle ya kan. Oh iya. Ya buat aku sih gini, kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa memang kadang orang tua itu pengennya ya kerinduannya kita sama yang sesuku. Iya. Kalau kita debat habis pakai ayat Alkitab lagi kan, wah itu agak susah. Iya. Nah buat aku tetap jalanin aja hubungan kalian. Yang penting satu jadi teladan, jadi berkat, jaga kekudusan. Iya. Sampai pada waktunya nanti orang sedikit banyak akan bisa menilai, oh ternyata walaupun mereka beda suku tapi hubungannya jadi berkat ya buat orang lain. Kehadirannya itu kok bukan yang bikin kita jadi negatif tapi jadi membawa sesuatu yang positif. Nah, dari situ aku percaya at the end keputusan untuk menjalani hubungan yang serius sampai kepada pernikahan itu at the end ya 2 orang ini yang harus membuktikan. Sampai orang tua pada akhirnya walaupun awalnya menolak, lama-lama mereka kan berpikir ya udah mungkin ini emang jodoh yang dari Tuhan sih. Kayak gitu. Nah, sebelum sampai ke titik itu, ayo mulai bersabar, bangun hidup yang baik. Kasih keteladanan, kasih contoh. Nah, pelan-pelan pasti Tuhan akan buka jalan. Iya sih. Kak Dita. Oke, Kak Dita. Terakhir. Ya mirip-mirip sih pasti, cuma bawa dalam doa terus aja sama dikomunikasikan baik-baik sama orang tua sih. Siapa tahu bisa ditemukan jalan keluar kan kalau misalnya cuma adatnya gimana misalnya pas resepsi bisa dicari jalan tengahnya. Betul. Itu benar. Amin. Bisa dibikin ini kan, jadi ada perpaduan. Iya. Collabs apa kek gitu kan. Rongsoi barongsoi kan. Total atau sebelahnya Cakaweli gitu. Terserah ya. Iya. Bener-bener. Pasti ada solusi. Ada solusi. Amin. Tapi yang jelas Backstreet itu aku tidak menyarankan. Sangat tidak menyarankan. Capek juga. Betul. Karena pada akhirnya harus ada restu orang tua kan. Yes. Betul. Itu penting. Itu penting. Doa orang tua. Oke, thank you banget Randy dan kita udah datang ke Mina Bapak. Thank you, bro. Banyak berbaginya, thank you banget. Thank you so much. Teman-teman, kalau terberkati jangan lupa di-share ya gitu. Tuh. Kok gitu ya? Dan Subscribe dong. Subscribe. Itu udah ada. Dan jangan lupa nonton video Mina Bapak berikutnya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dah. Yes.